Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan yang akan kita lakukan ini diberi kemudahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita pada KD 3.2 tentang pertumbuhan ekonomi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari 3.2 menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. 4.2 menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan pertama: 1. Pengertian pertumbuhan ekonomi. 2. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dan 3. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi. 1. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Dilansir dari Kemenke Learning Center, pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam ekonomi suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Ciri pertumbuhan ekonomi menurut Profesor Simon Kuznets: 1. Pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat. 2. Perkembangan produktivitas masyarakat. 3. Pertumbuhan tingkat struktur yang melesat. 4. Tingkat urbanisasi yang tinggi. 5. Adanya ekspansi pada negara maju. Dan yang keenam adalah terjadi arus barang, modal, manusia di berbagai negara. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini berperan sebagai elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lain, seperti ilmu pengetahuan atau teknologi dan modal. Kenapa? Karena manusialah yang akan mengendalikan faktor-faktor lain tersebut. Sumber daya manusia juga bukan hanya dilihat dari jumlahnya ya, namun lebih pada efisiensinya. Yang kedua adalah sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam mencakup kesuburan tanah, letak, kekayaan alam, mineral, iklim, air, hingga kelautan. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu negara akan dinilai maju dalam hal ekonomi jika mengalami peningkatan terkait dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. 4. Inflasi. Peningkatan harga berdampak pada produktivitas bahan baku karena membuat pengeluaran biaya operasional perusahaan dalam memasok bahan baku menjadi lebih meningkat. 5. Tingkat suku bunga. Peningkatan bunga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi cenderung membuat tingkat bunga meningkat karena adanya peningkatan pendapatan masyarakat. 3. Bagaimana cara mengukur pertumbuhan ekonomi? Nah, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi digunakan rumus GT sama dengan PDBT dikurangi PDBT min 1 dibagi PDBT min 1 dikali 100%, di mana GT adalah pertumbuhan ekonomi periode T, biasanya dalam triwulan atau tahunan. Kemudian PDBT adalah produk domestik bruto periode T. Kemudian PDBT min 1 adalah PDB satu periode sebelumnya. Contoh, PDB suatu negara A pada tahun 2015 sebesar 60 miliar, sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 63,6 miliar.
maka pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara A adalah, untuk menghitung ini kita gunakan rumus tadi ya, maka laju pertumbuhan ekonominya adalah 63,6 dikurangi dengan 60 dibagi 60 kali 100% sama dengan 3,6 dibagi 60 kali 100% sama dengan 6%. Jadi laju pertumbuhan ekonominya adalah 6%. Sekarang kita lihat perbedaan antara PDB nominal dan PDB real. PDB nominal itu menghitung PDB-nya berdasarkan harga pada saat ini. Sedangkan PDB real menghitung laju pertumbuhan ekonominya berdasarkan tahun tertentu sebagai tahun dasar. Contoh, harga tahun 2019 adalah 10.000. Kemudian tahun 2020 meningkat menjadi 12.000. Jumlah barang yang terjual tahun 2019 adalah 20, tahun 2020 adalah 25. Maka untuk menghitung PDB nominal adalah harga dikali jumlah barang. Maka tahun 2019 PDB nominalnya adalah 10.000 dikali 20 sama dengan 200.000. Tahun 2020 PDB nominalnya adalah 12.000 dikali 25 sama dengan 300.000. Kemudian laju pertumbuhan ekonominya adalah 300.000 dikurangi 200.000 dibagi 200.000 kali 100% sama dengan 0,5 kali 100% sama dengan 50%. Nah, sekarang kita lihat kalau laju pertumbuhan ekonominya berdasarkan PDB real. Langkah pertama kita harus mencari dulu indeks harga. Nah, indeks harga itu bisa dicari dengan rumus PN dibagi PO kali 100%, di mana PN adalah harga tahun dasar, harga tahun yang akan dicari ya, yaitu tahun 2020, sementara PO adalah harga tahun dasar yaitu tahun 2019. Maka indeks harga untuk tahun 2019 adalah 10.000 dibagi 10.000 kali 100% sama dengan 100%. Indeks harga untuk tahun 2020 adalah 112.000 dibagi 10.000 kali 10% sama dengan 120%. Nah, menghitung PDB real adalah PDB nominal dibagi indeks harga. Maka untuk tahun 2019 PDB realnya adalah 200.000 dibagi 100% sama dengan 200.000. Sementara untuk tahun 2020 adalah 300.000 dibagi 120% sama dengan 250.000. Maka laju pertumbuhan ekonominya adalah 250.000 dikurangi 200.000 dibagi 200.000 dikali 100% sama dengan 0,25 dikali 100% sama dengan 25%. Nah, dari kedua cara penghitungan ini apakah hasil laju pertumbuhan ekonominya sama? Tidak ya. Kalau dengan menggunakan PDB nominal itu laju pertumbuhannya lebih tinggi. Padahal kalau kita lihat harga itu hanya mengalami kenaikan dari 10.000 menjadi 12.000, tidak sampai 50%. Nah, oleh karena itu dalam menghitung laju pertumbuhan ekonomi alangkah lebih akuratnya kalau kita menggunakan PDB real ya, karena hampir mendekati dengan realita yang sebenarnya. Sekian presentasi materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Mohon maaf atas segala salah dan hilap. Kemudian Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa mengisi daftar hadir, kemudian baca, pelajari materi yang sudah Ibu bagikan, kemudian kerjakan latihan yang sudah Ibu berikan. Sekian, terima kasih. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin.